Saudara, ada satu bahaya yang seringkali tidak kita sadari dalam pelayanan. Bahaya itu bukan hanya pencobaan, bukan hanya aniaya, dan bukan hanya ajaran sesat. Ada satu bahaya yang terlihat baik, bahkan menyenangkan, tetapi diam-diam dapat menghancurkan seorang pelayan Tuhan. Bahaya itu adalah pujian manusia. Pujian tidak selalu salah. Menghargai seseorang juga bukan dosa. Tetapi ketika hati kita mulai hidup karena pujian, disitulah kita sedang berada dalam bahaya. Seringkali kita melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak tepat di hadapan Tuhan. Mungkin ada motivasi yang salah, mungkin ada cara yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Namun karena banyak orang memuji, kita menganggap semuanya baik-baik saja. Akhirnya kita terus mengulanginya. Hari-hari ini fenomena itu sangat mudah terjadi, terutama melalui media sosial. Banyak pelayan Tuhan membuat konten, ada yang ditonton ribuan orang, ada yang jutaan. Subscriber terus bertambah, komentar dipenuhi pujian, suka dan hati berdatangan. Semua itu memang bisa menjadi berkat, tetapi semua itu juga bisa menjadi jebakan. Tanpa kita sadari, hati kita mulai mengejar angka. Kita mulai senang ketika konten ramai. Kita mulai kecewa ketika penonton sedikit. Perlahan-lahan fokus kita bergeser. Bukan lagi apakah Tuhan berkenan, tetapi apakah manusia menyukai apa yang kita lakukan. Padahal belum tentu sesuatu yang viral adalah sesuatu yang diperkenan Tuhan. Belum tentu sesuatu yang disukai banyak orang adalah sesuatu yang lahir dari pikiran dan perasaan Kristus. Karena ukuran Tuhan berbeda dengan ukuran manusia. Kita berkata dalam Amsal 27 ayat 2, biarlah orang lain memuji engkau dan jangan mulutmu sendiri. Orang asing dan jangan bibirmu sendiri. Artinya, jangan pernah mengejar pujian. Kalau orang lain menghargai kita dengan tulus, syukur kepada Tuhan. Tapi jangan menjadikan pujian sebagai makanan bagi hati kita atau jiwa kita. Rasul Paulus juga berkata dalam 2 Korintus 10 ayat 18, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Inilah yang harus menjadi kerinduan kita. Dipuji Tuhan, bukan dipuji manusia. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia selalu ingin dihargai, diakui, dan dipuji. Keinginan ini harus terus disalibkan setiap hari. Lihatlah Raja Uzia. Selama ia mencari Tuhan, Tuhan membuatnya berhasil. Kerajaannya maju, tentaranya kuat, dan namanya terkenal. Tetapi ketika ia menjadi kuat, Alkitab berkata bahwa hatinya menjadi tinggi, sehingga ia melakukan pelanggaran terhadap Tuhan. Ia masuk ke bait Allah untuk membakar ukupan. Padahal itu bukan tugasnya. Akibatnya Tuhan menghukumnya dengan penyakit kusta sampai akhir hidupnya. 2 Tawarin 26 ayat 16-21. Keberhasilan tanpa kerendahan hati akan melahirkan kesombongan. Kesombongan membuat seseorang merasa mampu melakukan segala sesuatu. Hal dalam pelayanan, tidak ada seorang pun yang bisa berkata, semua ini karena saya. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 6-7, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ingat, Allah yang memberi pertumbuhan. Kitalah yang menanam, kitalah yang menyiram. Tapi kehidupan, pertumbuhan, dan perubahan seseorang semuanya berasal dari Tuhan. Karena itu jangan pernah mengambil kemuliaan yang menjadi milik Allah. Saudara, kita juga tidak melayani sendirian. Musa adalah pemimpin besar, namun ketika berperang melawan Amalek, tangannya mulai lemah. Kalau Harun dan Hur tidak menopang kedua tangannya, Israel akan kalah. Artinya, bahkan Musa membutuhkan orang lain. Demikian juga kita.
Di balik pelayanan yang terlihat berhasil selalu ada orang-orang yang menopang. Ada orang yang berdoa, ada yang membuat, ada yang memberi, ada yang melayani tanpa terlihat, ada keluarga yang berkorban, ada rekan-rekan pelayanan yang setia. Tidak ada pelayan Tuhan yang berhasil sendirian. Saya teringat pengalaman ketika masih muda. Saya sering memuji anak-anak yang sedang bermain, kata, "Wah, hebat kamu, pasti bisa melompat lebih jauh." Karena terus dipuji, mereka menjadi semakin berani mencoba hal-hal yang berbahaya. Jika ingin dipuji lagi, saat itulah saya sadar bahwa pujian bisa membuat seseorang kehilangan pertimbangan. Kalau anak kecil saja bisa seperti itu, apalagi kita sebagai orang dewasa. Di daerah saya ada istilah makan puji. Artinya, seseorang menjadi terlena oleh sanjungan orang lain. Sebagai pelayan Tuhan, jangan sampai kita makan puji. Sebab firman Tuhan mengingatkan dalam 1 Korintus 10 ayat 12, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Karena itu mari kita menjaga hati. Jangan melayani demi tepuk tangan. Jangan berkhotbah demi popularitas. Jangan membuat konten demi jumlah penonton. Lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sebab pada akhirnya yang paling kita rindukan bukanlah mendengar pujian manusia. Yang paling kita rindukan adalah mendengar suara Tuhan yang berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Kiranya setiap pelayan kita bukan hanya berhasil di mata manusia, tapi terutama berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin.